Kita awali dari pandangan salah satu dai dari Muhammadiyah, Ustadz Mujiman. Termasuk kesalahan dalam sholat adalah, menurut penulis kitab ini, adalah melafadzkan niat. Meskipun saya pribadi dalam hal ini memahami bahwa mengucapkan niat itu termasuk ranah ikhtilaf atau perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Jadi kalau ada saudara kita, teman kita yang melafadzkan niat, maka kita hormati pendapatnya. Tetapi bagi kita bahwa melafadzkan niat itu tidak ada contoh dari Nabi, dari sahabat, sehingga tidak perlu bagi kita untuk melafadzkan niat. Niat yang dicontohkan, yang dilafadzkan itu adalah pada saat ibadah haji dan umroh. Maka kalau haji dan umroh silahkan melafadzkan niat. Tetapi untuk sholat wajib maupun sholat sunnah itu adalah satu peristiwa yang setiap hari terjadi di zaman Nabi. Nabi setiap hari sholat, para sahabat setiap hari sholat, bahkan sholat wajib maupun sholat sunnah. Tapi nyatanya tidak ada satupun riwayat dari Nabi maupun dari para sahabat yang menjelaskan bahwa Nabi atau para sahabat melafadzkan niat. Padahal sholat adalah peristiwa yang setiap hari dijalankan, tapi riwayatnya tidak ada. Karena riwayatnya tidak ada, maka dalam ibadah itu kita harus ittiba, mengikuti tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bagaimana beliau menjalankan sholat. Dan niat itu letaknya ada di dalam hati, bukan di lisan. Jadi niat itu letaknya ada di dalam hati, bukan di lisan. Sehingga Bapak Ibu, kita di dalam menjalankan ibadah sholat tidak perlu melafadzkan usolli, tidak pula melafadzkan nawaitu, seperti misalnya nawaitu shoma ghadin an adai fardi syahri, itu tidak perlu kita lafadzkan. Setiap kita makan sahur, maka di situ sudah ada niat sholat, niat puasa. Jadi setiap kita makan sahur, maka sudah ada niat puasa. Setiap kita berdiri kemudian mengucap takbiratul ihram, maka di situ sudah ada niat sholat, sehingga tidak perlu diucapkan. Selain itu, mengucapkan niat ini juga akan merepotkan bagi kita. Ketika kita sedang sholat, niatnya pertama adalah munfarid, atau niatnya pertama tadi adalah makmum, tapi tiba-tiba dia masbuk. Ketika dia masbuk, ada yang nepuk plek jadi makmum, berubah niatnya menjadi imam. Pakai hati atau pakai lafaz? Pakai hati kan? Nah, sehingga memang benar ini tidak merepotkan karena pakai hati. Coba kalau pakai lafaz, berubah niatnya gimana? Ya, di tengah. Tadi kan kita sholat sendiri, sudah mengatakan sebagai sholat munfarid. Tiba-tiba dapat rakaat kedua ada yang plek begitu, bilang usolli. Ya, batal enggak kalau bilang usolli? Ya, tidak usah diucapkan, karena itulah hukum asal niat tidak perlu diucapkan. Ya, jadi niat tidak perlu diucapkan. Andai perlu diucapkan seperti tadi, ketika kita tadi sudah Allahu Akbar, niat sendiri ya, tiba-tiba datang plek, lalu jadi imam. Berarti kan dia berubah niat. Berubah niatnya dilafadzkan atau tidak? Tidak. Berarti niat dilafadzkan atau tidak? Tidak. Kalau dilafadzkan gimana di sini? Pas ruko atau pas dapat sujud misalnya, tiba-tiba ada di samping kita yang jadi makmum. Lalu apa yang kita ucapkan? Cukup berubah niat dalam hati atau diucapkan? Dalam hati. Karena justru diucapkan itu membuat kita repot. Maka tuntunan syariat itu memudahkan kita. Itulah kenapa Nabi mengajarkan kepada kita
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mencontohkan kepada kita dalam masalah sholat, puasa, wudhu, mandi, semua niat tersebut cukup di dalam hati, dan tidak ada satu hadis pun yang menjelaskan lafadz niat dalam ibadah kecuali haji dan umroh. Maka untuk haji dan umroh silahkan dilafadkan. Loh kok dilafadkan haji dan umroh? Karena ada contohnya. Ibadah itu ittiba, tinggal mengikuti cara yang diajarkan dilakukan oleh Nabi. Lah kalau sholat ada enggak Nabi mengatakan usolli? Tak ada hadisnya. Lah kalau kemudian wudhu, pernahkah Nabi mengucapkan nawaitu? Tidak ada hadisnya. Puasa Ramadan, apakah Nabi mengucapkan nawaitu? Tidak ada hadisnya. Sehingga niat cukup di dalam hati. Baik, Bapak Ibu yang berbahagia yang dirahmati Allah, sehingga dalam masalah ini sebagaimana dijelaskan Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam kitab Zadul Ma'ad, di situ ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdiri untuk salat, beliau mengucap Allahu Akbar. Jadi tidak ada kata apa-apa sebelumnya. Sebelumnya Nabi tidak mengucap usolli, tapi Nabi mengucap apa? Allahu Akbar, takbiratul ihram. Tidak dijumpai adanya suatu riwayat dari para sahabat atau dari para makmum Nabi yang mengucap usolli. Maka untuk melafadzkan niat itu tidak ada dalam hadis yang sahih, juga tidak ada dalam hadis yang dhaif. Tidak pula ada dalam hadis yang hasan. Jadi melafadzkan niat itu hadis sahihnya tidak ada, hadis dhaifnya tidak ada, hadis hasannya tidak ada. Jadi tidak ada hadis melafadzkan niat, baik yang sahih, yang dhaif maupun yang hasan, itu tidak ada. Sehingga tidak perlu dilafadzkan. Namun demikian kita menghormati pendapat orang yang mengucapkan nawaitu atau mengucapkan usolli, karena ini bagian dari perbedaan pendapat. Tetapi untuk kita tidak melafadzkan niat, karena niat letaknya ada di dalam hati. Lafadz niat hanya ada dalam ibadah haji dan ibadah umroh. Berikutnya Ustadz Didik Joko dari organisasi Majelis Tafsir Al-Quran. Pak, sholat itu ibadah madhoh, ibadah yang tentu tata caranya, bagaimana kita melakukannya harus ittiba, mengikut kepada perintah Allah Subhanahu wa taala, contoh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Apalagi Nabi Shallallahu alaihi wasallam dalam salah satu sabda beliau bersabda, "Shollu, salatlah kamu sekalian, kama ra'aitumuni usolli, sebagaimana kamu melihat aku salat," gitu. Jadi ini beliau sabdakan kepada para sahabat, ya, yang kemudian diriwayatkan oleh para perawi sampai kepada kita. Nah dari sini kemudian kita memahami bahwa kalau kita mau sholat, contohlah bagaimana Rasulullah SAW mengajarkan sholat gitu, mencontoni sholat gitu. Nah selama ini kita tidak pernah atau belum menjumpai riwayat bahwa ketika kita memulai sholat kita membaca bacaan niat gitu. Nah Rasulullah perintahkan kalau kita mau sholat ya perbaguslah wudhu, kemudian berdiri menghadap kiblat, kemudian bertakbir atau takbiratul ihram itu. Maka dari sini kita pahami bahwa niat itu kan di dalam hati, tidak di dalam lisan, tidak diucapkan, tapi di dalam hati. Kita berkehendak untuk melakukan satu perbuatan, satu amal dengan sengaja, menyengaja melakukan satu amal. Maka kalau kita mau sholat, kita kemudian mendengar suara adzan, duhur misalkan, kita ambil air wudhu, kemudian kita berdiri menghadap kiblat, kita bertakbir, itulah kita sudah melakukan niat sholat, menyengaja melakukan perbuatan itu. Sehingga memang tidak ada riwayatnya Bapak untuk bacaan-bacaan niat, usolli, fardhu duhri dan seterusnya. Sehingga tidak
muncul seperti yang Bapak tanyakan ya, mustaqbilal kiblati dan seterusnya gitu. Seperti itu Bapak. Oke. Jadi kita ikuti aja tuntunan riwayat-riwayat tentang bagaimana Rasulullah mengajarkan sholat gitu. Yang ada adalah ketika sudah waktu sholat, maka kita diperintahkan ambil air wudhu, kemudian berdiri, menghadap kiblat, kemudian bertakbir. Nah seperti itu Bapak. Kita lanjutkan dengan pandangan dari Organisasi Persatuan Islam atau Persis oleh Ustadz Amin Mukhtar. Mari kita ciptakan kembali tafahum tentang niat. Dewan Hizbah di dalam buku Risalah Salat ketika membahas tentang subjudul niat, maka memberikan pengertian dan mengutip salah satu di antara rujukan tentang kriteria atau pengertian. Ini saya ambilnya dari Risalah Salat karena kebetulan kita bagian dari tim dapur yang terlibat menyusun naskah. Niat adalah maksud, al-qasdu gitu, serta al-azmu, itu bahasa aslinya. Niat adalah maksud serta ketetapan hati untuk melaksanakan sesuatu, seperti berniat safar, artinya bermaksud dan berketetapan hati untuk melaksanakan safar. Dalam bahasa Ibnu Qudamah yang dikutip oleh Dewan Hizbah dalam Risalah Salat, niat adalah tawajuhul qalbi jihatal fi'li ibtigo'a wajhillahi ta'ala wamtithalan li amrih, menghadapnya hati ke arah pekerjaan karena mengharap ridho Allah dan karena melaksanakan perintahnya. Ini kurang lebih sekali lagi yang dikutip oleh Dewan Hizbah dalam Risalah Salat. Kemudian Dewan Hizbah juga mengutip penjelasan dari Ibnul Qayyim dalam kitab Ighothah Al-Lahfan, an-niyatu hiya al-qasdu wal azmu ala fi'li syai'i wa mahalluha yan. Jadi cek dehnya aslina tinggali. Wa mahalluha al-qalbu la ta'alluqa laha bilisani aslan. Niat itu maksud dan tekad untuk mengerjakan sesuatu, tempatnya adalah hati, sama sekali niat tidak berkaitan dengan lisan. Kemudian juga catatan lain yang penting berbicara tentang pengertian dan tempat sebagai iktibar sah dan tidaknya. Antara lain mengutip penjelasan dari Imam An-Nawawi di dalam kitab Rawdatut Thalibin, aniyatu fi jami'il ibadati mu'tabaratun biqalbi. Niat dalam semua ibadah yang dinilai adalah hati. Wala yakfi fiha, nah nutkian, wala yakfi fiha nutkul lisan ma'agob latil qalbi, dan tidak cukup dengan ucapan lisan sementara hatinya tidak sadar. Wala yushtaratu wala yadurru mukhalafatuhu al-qalba, dan tidak disyaratkan dilafalkan serta ucapan lisan yang menyalahi hati tidak mencederai suatu perbuatan. Jadi lamun beda hate jeung lisan nu jadi ukuran hate, maka lisan yang berbeda dengan hati tidak merubah satu perbuatan, karena yang jadi muktabarohnya hati gitu. Ini sekali lagi pengertian. Nah kemudian
Dewan Nisbah memberikan catatan berdasarkan penjelasan para ulama yang diwakili oleh para ulama tadi, maka diambil kesimpulan berdasarkan pengertian dan tempat niat di atas, maka niat suatu ibadah dapat kita maknai dengan bermaksud dan berketetapan hati untuk melaksanakannya karena mengharap ridho Allah dan melaksanakan syariatnya. Kita sambung dengan pandangan dari salah satu dai salafi, yaitu Ustadz Firanda Andirja. Niat diucapkan atau dalam hati, ya. Kalau kita melihat hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah melafalkan niat kecuali tatkala beliau haji, beliau mengatakan labbaik Allahumma hajjah atau labbaik Allahumma umrah. Itu pun artinya, ya Allah, aku penuhi panggilanmu untuk umrah. Itu pun kata para ulama, Nabi tidak sedang melafalkan niat, tapi Nabi sedang bertalbiyah. Sedang apa? Bertalbiyah. Oleh karenanya tidak diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, jangankan dalam hadis-hadis yang sahih, hadis-hadis yang palsu pun tidak ada dalil bahwasanya Nabi melafalkan niat. Misalnya salat zuhur, usolli, mau tayamum, aku berniat tayamum, mau jamak, aku berniat jamak, mau wudu, aku berniat wudu. Seandainya Nabi pernah lafalkan, pasti sudah ribuan hadis meriwayatkan. Inilah lafal Nabi tatkala wudu, inilah lafal Nabi tatkala salat, inilah lafal Nabi tatkala begini, tatkala begini. Ternyata Nabi tidak pernah diriwayatkan melafalkan niat. Demikian juga para sahabat yang ribuan, mereka juga tidak pernah diriwayatkan melafalkan niat. Lantas pelafalan datang dari mana? Kalau kita telusuri dalam buku-buku fikih, pelafalan niat itu datang dalam buku-buku madzhab Syafi'i, terutama madzhab Syafi'i yang mutaakhirin, yang belakangan. Mereka mengatakan yustahabbu, dianjurkan, bukan disunahkan. Karena kalau dikatakan yusannu, disunahkan, berarti datang dari Nabi. Karena mereka tahu Nabi tidak pernah melakukannya, mereka mengatakan dianjurkan. Dianjurkan buat apa? Supaya orang mengkokohkan niat, supaya niatnya tidak goyang. Maka sebelum dia sholat, dia ngomong dengan sir, dengan pelan, sholli fardhu dhuhri, untuk mengkokohkan saja, untuk mengkokohkan saja. Jadi tidak perlu keras-keras. Usolli fardhu dhuhri arba'a raka'atin. Ya, orang juga sudah tahu ente salat zuhur, enggak usah bilang-bilang sama tetangga kanan kiri. Tujuannya bukan untuk melaporkan kepada tetangga kanan kiri, bukan ya. Tujuannya menurut ulama Syafi'iyah adalah untuk mengkokohkan niat. Maka perlu dilafalkan cuma dengan apa? Sir. Maka tidak perlu besar-besar kanan kiri, apalagi lapor sama Allah. Allah sudah tahu niat Anda ikhlas atau tidak, ya. Tetapi itu tujuannya adalah untuk mengkokohkan dalam apa yang kita niatkan. Itu pendapat ulama Syafi'iyah yang belakangan. Tapi wallahu alam bisawab, pendapat yang lebih benar tidak perlu. Tidak perlu, karena Nabi bersabda, wa khairul huda huda Muhammadin. Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi. Nabi solatnya yang terbaik, Nabi puasanya yang terbaik, Nabi wudunya yang terbaik, dan Nabi tidak pernah mencontohkan, dan para sahabat juga tidak pernah mencontohkan mereka melafalkan niat, ya. Kalau ada orang melafalkan ini tidak perlu kita ributkan, itu ada pendapat sebagian ulama. Tapi kalau ditanya mana yang terbaik, kita katakan yang terbaik, tidak perlu melafalkan niat. Karena dalam hadis palsu pun tidak ada Nabi melafalkan niat. Apalagi dikhawatirkan ada was-was. Dan itu terjadi. Orang mau salat dia was-was. Usolli, sholli fardhu. Allah, enggak jadi lagi. Banyak gitu kejadian gitu. Di samping saya gelisah ulang-ulang, kasihan. Nanti diganggu setan dia. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas min syarr. Jadi akhirnya seakan-akan nanti begitu imamnya mau rukuk langsung dia mantap, Allahu akbar. Takut ketinggalan rukuk. Jadi terkadang sampai timbul was-was. Tapi saya katakan, kalaupun Anda mengikuti mazhab Syafi'iyah melafalkan niat, maka tidak perlu keras-keras. Itu antara Anda untuk mengukuhkan niat Anda, bukan untuk melaporkan kanan kiri, apalagi melaporkan kepada Allah. Namun saya katakan yang terbaik tidak perlu melafalkan niat, karena salat yang terbaik adalah salatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat, dan Nabi tidak melafalkan niat tatkala hendak salat. Kita sambung dengan pandangan dari Ustadz Abdul Somad. Benarkah kita sholat tidak perlu membaca niat? Seperti di salah satu ustadz di YouTube, Allahu Akbar, tak diucapkannya niat di mulut, sah. Mahallun niyati al-qalbu, tempat niat di qalbu. Qalbu artinya hati, kalbu artinya anjing. Tempat niat itu di sini, bukan di sini. Kenapa kita diajarkan usolli fardal maghribi? Karena kita jangan sampai was-was. Allahu Akbar. Salat zuhur apa salat asar? Salat maghrib atau salat isya?
Was-was. Maka untuk menghilangkan was-was, qasar, ta'arat, ta'yin. Salat apa nih? Salat zuhur, usolli fardhu zuhri. Berapa rakaat? 4 rakaatin. Ada apa qada? Adaan. Jadi imam apa jadi makmum? Makmuman lillahi ta'ala. Allahu akbar. Makanya dalam mazhab Syafi'i dianjurkan, dalam mazhab Maliki dan Hanafi tidak dianjurkan. Illa kecuali lidaf'il waswasah, menolak waswasah boleh. Yang kelahi gara-gara ini. NU pakai usolli fardhu. Muhammadiyah enggak pakai usolli. Dua-duanya sah. Jangan kelahi gara-gara ini. Kelahi antara usolli dengan tak usolli sampai bertinju di masjid. Yang senang siapa? Yang tak sembahyang. Kenapa orang itu berkelahi di masjid? Gara-gara usolli. Untung kita tak sembahyang. Kemudian yang terakhir pandangan dari Ustadz Adi Hidayat. Itu yang kita hadirkan dari awal. Kalau itu bisa, maka itu yang paling utama tanpa harus melafadzkan. Kesimpulannya satu. Pertama, melafadzkan niat itu bukan niat, tapi hanya membantu menguatkan niat. Jadi bagi yang mengamalkan melafadzkan usolli dan sebagainya, mohon maaf, jangan dipahami lafadz itu sebagai niat. Yang kalau tidak usolli tidak sah sholatnya. Itu salah cara berpikirnya, keliru. Karena melafadzkan itu bukan niat. Jadi kalau Anda bermakmum di belakang imam yang tidak usolli, jangan disimpulkan imamnya tidak sah sholatnya. Imamnya kemudian mulai menghadap kiblat, lalu bertakbir, Allahu Akbar, menyimpang, tidak usolli. Kenapa? Karena umumnya tidak berkata saya akan sholat, dia cuma berkata Allahu Akbar. Usolli itu kan saya akan sholat, dia tidak berniat tuh, tidak usolli, dia hanya Allahu Akbar. Dia lupa kalau sholat dibuka dengan kalimat Allahu Akbar. Niat di dalam hati. Siapa yang bilang? Nabi yang menyampaikan itu. Contohnya Imam Asy-Syafi'i bahkan menuliskan dalam kitabnya. Jadi begitu mengatakan Allahu Akbar, hatinya mengiringi dengan niat. Jelas? Yang kedua, lafaz ini sebetulnya tidak diatur dalam kalimat-kalimat yang khusus. Ya, kenapa? Karena dikaitkan dengan ibadah yang dikerjakan. Karena itu sepanjang lafaznya ada untuk menguatkan, silahkan. Makanya orang Arab pakai bahasa Arab. Sholli fardhas subhi. Ya kan? Rak'ataini mustaqbilal qiblati imaman lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Arab. Di hatinya juga begitu. Jelas ya? Tidak ada lafaz yang khusus. Jadi kalau Anda nanti yang misalnya berbeda pendapat dengan yang ini, mengatakan itu kan lafaznya tidak ada dari Nabi. Emang nggak ada. Mau dicari sampai kiamat kurang 2 hari juga akan ketemu. Akan ketemu. Karena lafaz ini dibantu menguatkan niat. Apa itu dihadirkan sesuai dengan kondisinya. Apa yang di hati itu yang dikeluarkan. Bahkan kalau Anda ingin ucapkan dalam bahasa Indonesia pun sah. Karena belum masuk sholat. Sholatnya dibuka dalam takbir. Niatnya di hati. Anda ingin kuatkan. Duh Gusti. Ya. Abdi badai sholat subuh 2 rakaat. Nyuhunkan khusyuk ya Allah. Sebagai makmum lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Hati mengikuti. Kemudian bertakbir. Sah sholatnya. Jangan katakan itu tidak sah karena nggak pakai usolli. Itu bahasa Arabnya usolli. Kan? Fardhu subhi rak'ataini mustaqbilal qiblati ma'muman lillahi ta'ala. Paham di sini? Jadi kalau kita menguasai banyak bahasa juga enak, gitu kan? Bahasa Arab kuasai, bahasa Indonesia pahami, bahasa Inggris itu kan kuasai, bahasa Jepang, bahasa Sunda, hebat. Di terjemahan bisa berbagai bahasa. Die hard, hesepae. Die hard tu can pae kene. Die hard 3 tu pae pae.